Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ada sukacita pada pagi hari ini. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah masing-masing yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming. Kita sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama beribadah. Sekalipun yang di rumah jauh, tetapi kami sangat percaya Tuhan selalu dekat, bahkan ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita sudah merencanakan jauh-jauh hari bahwa ibadah Natal yang sudah tertunda, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 25, sebagaimana biasa kita lakukan, tetapi oleh karena satu dan lain hal kemudian ditunda sampai tanggal 10 hari ini. Tetapi sekalipun sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ternyata ada sesuatu yang mendadak yang kita terima dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kalau dari pemerintah pusat bahwa memang oleh karena pandemi virus corona ini, maka di Pulau Jawa dan di Bali diadakan PSBB. Dan dimulai pada tanggal 11 besok. Tetapi di Sukoharjo dimajukan mulai tanggal 9. Nah kemudian pada hari Jumat yang lalu dari aparat kepolisian Polsek Kartasura datang ke tempat ini melihat kesiapannya dan kemudian juga mengutarakan bahwa PSBB di Sukoharjo diajukan. Dan kemudian kami berbincang bagaimana karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa jauh-jauh hari dan aparat dari Polsek mengatakan kami tidak bisa memutuskan Pak, tolong nanti berkoordinasi dengan Bapak Camat. Kemudian saya datang ke kecamatan dan puji Tuhan bisa ketemu dengan Bapak Camat. Saya utarakan apa yang sedang kami hadapi dan Bapak Camat pun juga berkata, kami juga tidak bisa apa-apa. Kami hanya bisa menjalankan seperti apa yang sudah dicantumkan dan digariskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Boleh tetap mengadakan ibadah Natal, tetapi maksimal hanya dihadiri oleh 50 orang. Tapi puji Tuhan, sekalipun demikian kita tetap taat kepada aturan yang dibuat oleh negara. Dan kita sangat percaya bahwa kita tidak terhalangi dengan anak-anak Tuhan hadir di gereja ini, sebab dari rumah mereka masing-masing pun masih bisa mengikuti acara Natal ini dengan secara live streaming. Dan saya sangat percaya Tuhan hadir di rumah Tuhan di gereja ini, tetapi Tuhan juga hadir, menyatakan kasih-Nya, menyatakan berkat-Nya di mana anak-anak Tuhan berada. Lebih-lebih yang saat ini juga mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita dapat berkat yang sama, yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dan Natal pada tahun ini temanya adalah bangkitlah dan jadilah terang. Itu diambil dari firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 60. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kitab Yesaya pasal yang ke-60. Saya bacakan ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan Nabi Yesaya ini pada waktu itu ditujukan kepada bangsa Israel yang baru saja pulang dari pembuangan. Yang diserukan bangsa Israel, dan kita percaya ini adalah dari Tuhan, bangkitlah dan jadilah terang. Salah satu tujuan Tuhan membawa kembali bangsa Israel ke tanah Kanaan adalah untuk membangun kembali apa yang telah rusak, membangun kembali apa yang sudah terbengkelai, yaitu Yerusalem dan Bait Allah yang pada waktu itu ditinggalkan oleh bangsa Israel sebagian besar ke tanah pembuangan, yaitu tanah Babel. Tetapi bagi bangsa Israel yang baru datang dari pembuangan ini menghadapi berbagai-bagai persoalan. Bukan saja menghadapi kota Yerusalem mengalami kehidupan yang tidak lagi murni sebagai umat pilihan Allah yang hidup betul-betul hanya menyembah kepada Tuhan, yang hidup betul-betul hanya taat kepada Tuhan. Tetapi ketika ada di tanah pembuangan, mereka sudah terkontaminasi, mereka sudah tersusupi, mereka sudah terpengaruhi oleh kehidupan duniawi, kehidupan di dalam dosa. Sehingga keadaan-keadaan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu betul-betul membuat mereka kehilangan semangat, membuat mereka tidak lagi memiliki pengharapan. Kondisi yang seperti ini Tuhan tidak ingin umat pilihannya terus hidup diliputi dengan kegelapan, hidup diliputi dengan ketakutan, hidup diliputi dengan hal-hal yang membuat mereka patah semangat. Maka melalui Nabi Yesaya Tuhan berkata, bangkitlah, ya, bangkitlah, agar supaya terjadi pemulihan atas kehidupan mereka. Tidak berlarut-larut dalam ketakutan, tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran, tetapi bangkitlah. Tidak juga terus terbelenggu dengan ikatan-ikatan kehidupan duniawi. Tidak terbelenggu dengan kehidupan-kehidupan dosa yang selama dalam pembuangan. Mau tidak mau mereka sangat dipengaruhi akan hal itu. Demikian juga bangkitlah supaya engkau tidak berfokus hanya kepada tantangan yang ada, tidak berfokus kepada hanya masalah persoalan yang timbul dalam hidupmu. Bangkitlah supaya tidak putus asa di dalam menghadapi segala masalah, persoalan, segala tantangan-tantangan yang ada. Tuhan ingin umat pilihannya ini bangkit, tidak terus hidup di dalam keterpurukan, tidak terus hidup di dalam ketakutan, tidak terus hidup di dalam belenggu-belenggu dosa. Tuhan inginkan itu kepada bangsa Israel. Dan jika mereka mau bangkit, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan atas mereka. Jikalau mereka mau bangkit, maka terang yang daripada Tuhan akan terbit atas mereka semua. Apa yang akan terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 60 ini ayat selanjutnya, maka bangsa-bangsa
berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mau bangkit seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan jika kemuliaan Tuhan terbit dan terang Tuhan turun atas mereka, maka tadi dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangnya, raja-raja kepada cahaya terang-Mu, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan akan berhimpun semuanya kepadamu, dan tadi dikatakan kekayaan bangsa-bangsa akan datang, kelimpahan dari bangsa-bangsa itu akan mengalir kepadamu. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang seperti inilah yang Tuhan ingin lakukan kepada kita sebagai gerejanya. Hal yang seperti inilah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, umat pilihannya, di dalam kehidupan kita gerejanya. Banyak perkara-perkara besar, banyak perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita dan melalui kehidupan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka bangkitlah, menjadi teranglah. Itu adalah perintah Tuhan. Bukan saja pada waktu itu kepada bangsa Israel, tetapi pada saat ini kepada kita semua, umat pilihan Tuhan, yang sudah terlebih dahulu menerima anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan, di mana kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini, kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, masalah, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang sukar ini, di tengah-tengah kehidupan yang berat ini, mari kita tidak terus hidup di dalam ketakutan. Kita tidak terus hidup di dalam kekhawatiran. Kita tidak hidup di dalam punya harapan kepada Tuhan. Tetapi seperti apa yang Tuhan kehendaki, mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Ini adalah bukan saja ajakan dari Nabi Yesaya, tetapi ini adalah kehendak Tuhan, perintah Tuhan bagi kita semua. Ketika kita hidup di tengah-tengah masa-masa yang sukar, ketika kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang berat yang kita alami pada saat-saat ini,
Gimana kita tahu yang kita rasakan pada saat ini, pandemi virus corona yang sepenuhnya belum bisa tertangani. Ini bukan kepada bangsa kita saja, tapi juga seluruh bangsa-bangsa yang hampir di seluruh muka bumi ini mengalami hal yang sama. Bahkan pada akhir-akhir ini di Indonesia, pertambahan orang-orang yang terpapar semakin banyak. Dan kalau pada awal-awal dulu kelihatannya jauh ya untuk kita bisa tertular atau terpapar dengan virus corona ini. Tapi pada akhir-akhir ini, ya kalau dulu kan menjaga jarak sehingga tidak ada ketika kita berbicara kemudian ada ludah yang keluar dari mulut kita dan kemudian mengenai tubuh orang lain, itu baru bisa orang lain terpapar. Tapi sekarang tidak. Ya. Orang yang ada di rumah saja, ya tidak kemana-mana, tiba-tiba bisa terpapar. Saya pada tanggal 14 bulan Desember yang lalu, memang badan merasakan tidak enak, ada batuk, demam agak tinggi, tapi kemudian selesai. Ya. Saya tanggal 13 masih bisa melayani, tanggal 14 sudah boleh dikatakan ya untuk bangun susah, kemudian tiba-tiba pada siang hari setelah bangun dari istirahat, daya penciuman mulai hilang. Saya banyak baca, itu adalah salah satu tanda bahwa terkena virus corona. Kemudian saya ke dokter Pratama dan kemudian dirujuk ke rumah sakit. Dan kemudian di swab, di ronsen, periksa darahnya, dan dokter mengatakan, Pak, ini sekalipun hasil swabnya belum keluar, tapi Bapak menjurus ke positif corona. Padahal saya tidak kemana-mana, ya, paling pelayanan. Ya. Kalau ke gereja tinggal nyebrang jalan, tapi kok juga bisa terpapar. Kemarin saya mendapatkan WA dari seorang bapak ibu menyatakan saya positif corona. Ya padahal ke gereja saja tidak pernah selama pandemi ini boleh dikatakan. Ya, dia di rumah saja tetapi juga bisa kena virus corona. Ini adalah satu waktu masa yang berat memang. Keadaan yang seperti ini. Belum lagi akibat yang ditimbulkan dari pandemi virus corona ini bukan saja mendatangkan penyakit yang bisa begitu mudah mematikan, tetapi juga berdampak kepada bidang ekonomi, berdampak kepada usaha pekerjaan, berdampak kepada bidang pendidikan, berdampak kepada bidang sosial kemasyarakatan. Gereja kita pun juga kena dampaknya. Sehingga ketika beribadah harus diatur sedemikian rupa, harus menggunakan prokes kesehatan yang ketat dan lain sebagainya. Ini adalah masa-masa yang sukar yang seringkali menjadikan kita takut, khawatir, ya, terpuruk dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan bangkitlah. Ya, bangkitlah dari segala ketakutanmu, bangkitlah dari segala keterpurukanmu, bangkitlah dari segala ketakutan, kekhawatiranmu. Kalau Tuhan mengatakan bangkitlah, Tuhan bukan saja menghendaki kita bangkit, Tuhan bukan saja memerintahkan kita untuk bangkit, tetapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita supaya kita betul-betul bisa bangkit dari keterpurukan ini, dari keadaan yang berat ini, dari kesusahan, dari penderitaan ini. Apa yang Tuhan jaminkan kepada kita?
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pada waktu itu malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala. Gembala itu boleh dikatakan sebagai gambaran orang yang selalu hidup di dalam kehidupan yang berat. Bagaimana tidak? Sebagai gembala di Timur Tengah sana selalu mengikuti dombanya. Ya. Tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Selalu hidup di tengah-tengah gembalanya, sehingga kalau gembalanya di padang, kalau domba-dombanya ada di padang, gembalanya juga ada di padang. Kalau siang kena panas terik matahari, tetapi kalau malam mereka ada di dalam kegelapan, kedinginan, ketakutan karena jangan-jangan ada binatang-binatang buas yang bukan saja membahayakan kepada domba-dombanya, tetapi juga membahayakan kepada dirinya sendiri. Merupakan gambaran satu kehidupan yang berat, menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi saat itu malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan putus asa." Apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu? Hari ini telah lahir bagimu keselamatan, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang diberitakan oleh malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dia yang menjadi jaminan untuk menyelamatkan di dalam setiap kehidupan gembala-gembala pada waktu itu. Tetapi pada saat ini, kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini adalah menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit, di tengah-tengah kehidupan yang berat, Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita semua untuk mendapatkan keselamatan. Sungguh luar biasa. Kalau Tuhan berkata bangkitlah, sebab Tuhan yang menjamin hidup kita untuk bangkit. Terutama bangkit dari kehidupan kekelaman, bangkit dari kehidupan dosa. Dan Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tujuannya adalah untuk menderita dan mati di atas kayu salib, untuk memberikan kepada kita jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Tetapi tidak itu saja. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita semua yang percaya kepadanya, bukan saja menyelamatkan hidup secara rohani, tetapi juga menyelamatkan kita dari segala segi kehidupan yang ada di dalam setiap kita. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan keluarga kita yang sedang tercerai-berai. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan usaha pekerjaan kita yang sedang dalam kejatuhan, yang sedang dalam kehancuran. Tuhan Yesus
bisa menyelamatkan pelayanan kita. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan segala sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Ini jaminan yang pertama yang daripada Tuhan. Maka malaikat Tuhan berkata kepada gembala-gembala, jangan takut. Dan jaminan Tuhan ini membuat para gembala pada waktu itu, sekalipun di tengah-tengah padang, sekalipun di tengah-tengah kegelapan, sekalipun di tengah-tengah kekhawatiran dan lain sebagainya, mereka ketika ketemu dengan Sang Juru Selamat itu, sekalipun pada waktu itu baru berwujud bayi yang ada di palungan, tetapi membuat para gembala ini bersukacita luar biasa. Karena mereka tahu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan bagi mereka. Keselamatan di dalam segala perkara, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membangkitkan kita dari segala keterpurukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan baik di dalam rumah tangga kita, karena keadaan yang sulit seperti ini, seringkali terjadi gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Tapi kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita akan memulihkan. Ketika kita bangkit, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, kalau orang lain mereka bersusah payah dan lain sebagainya, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan akan membangkitkan usaha pekerjaan kita, memulihkan di dalam usaha pekerjaan kita. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Tuhan mampu untuk melakukan itu semua. Demikian juga jaminan yang kedua, Tuhan Yesus senantiasa menolong kita untuk kita bisa bangkit, tetap kuat, tetap bisa berdiri dengan tegak, tetap kokoh untuk menghadapi masalah-masalah yang sukar, untuk menghadapi kehidupan-kehidupan yang berat. Kita masih ada di dalam dunia, dan kita tidak mungkin menyingkir dari kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu kita harus menghadapinya. Kita tidak mau tersembunyi dari kehidupan dunia, tapi kita harus tetap bangkit dan berdiri kokoh. Dan itu bisa hanya oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk menolong kepada kita semua, untuk memberikan kekuatan kepada kita semua, untuk memberikan kemampuan kepada kita semua, untuk bisa menghadapi segala kehidupan yang berat ini. Maka kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Tuhan Yesus, Dia adalah penasehat yang ajaib bagi kita. Ketika kita sudah mentok, tidak ada jalan keluar yang bisa kita lakukan,
yang bisa kita harapkan. Tuhan Yesus datang menjadi penasehat yang ajaib bagi kita semua. Dan nasihat yang daripada Tuhan tidak pernah salah. Melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu adalah nasihat yang daripada Tuhan yang tidak akan pernah salah. Tuhan Yesus datang memberi jaminan kepada kita agar kita bisa menghadapi, tetap kuat, kokoh berdiri di dalam masa-masa yang sukar ini. Di dalam kehidupan yang berat ini, Tuhan datang sebagai penasihat yang ajaib bagi kita. Kalau nasihat dari orang yang pintar sekalipun bisa salah. Tetapi kalau nasihat yang datang daripada Tuhan, tidak akan pernah salah. Amin Bapak Ibu, tidak akan pernah salah, pasti benar. Dan kalau kita mengikuti nasihatnya, pasti kita akan mengalami perkara-perkara yang indah. Sekalipun secara manusia mustahil, tetapi karena nuruti nasihat yang daripada Tuhan, maka perkara-perkara yang besar Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Di dalam Dia diletakkan satu kuasa Allah yang sama, yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang menjamin, yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan. Yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Yang kelihatannya buntu bagi kita, Tuhan bisa membuka jalan bagi kita semua. Ya, karena Dia adalah Allah yang perkasa. Ya, Dia adalah Allah yang perkasa. Tapi juga Tuhan Yesus dikatakan Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa itu selalu memperhatikan anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan anak-anaknya. Demikianlah Tuhan Yesus terhadap kita semua sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus sebagai Bapa kita yang selalu menjamin di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun ada di tengah-tengah masa-masa yang sukar, tetapi Tuhan tetap menjamin dalam kehidupan kita. Saya sering mengatakan sebagaimana Daud mengatakan, sekalipun aku harus ada di lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan yang beserta dengan aku. Kalau Tuhan yang menyertai kita, apa yang harus kita takutkan? Dia yang akan membela kita, Dia yang akan melindungi kita, Dia yang akan menaungi kita. Sehingga sekalipun di tengah-tengah bahaya maut, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun kita harus menghadapi dan mengalami masa-masa yang sukar, tetapi tangan Tuhan selalu menopang kita, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sukar itu. Inilah Tuhan Yesus yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita tidak terpuruk, tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tetapi kita harus bangkit dari semuanya itu. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang. Dia yang akan menerangi di dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam kegelapan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Ya. Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai terang bagi setiap kita yang ada di dalam kegelapan. Dan ketika kita mau terima terang itu, dan ketika kita mau mengikuti terang itu, maka dikatakan oleh Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di masa-masa yang berat, di masa-masa yang gelap, Tuhan datang sebagai terang bagi kita semua. Dan ketika kita mengikuti jejaknya Tuhan, mengikuti jalan-jalannya Tuhan, mengikuti kehendaknya Tuhan, mengikuti dan mentaati setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya, maka kita tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan, sekalipun kita ada di tengah-tengah kegelapan. Ya, sekalipun kita di tengah-tengah kegelapan, kita tidak akan berjalan di dalam gelap, karena ada terang yang menerangi hidup kita. Masalah, persoalan, tantangan, ya, itu seringkali membuat kita gelap. Tidak bisa memilih, tidak tahu jalan arah kemana kita harus melangkah. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita membuat jalan kita terang, sebab Dialah terang dunia ini. Itu jaminan bagi kita. Kita tidak akan pernah kemudian berhenti bergerak, kita akan tetap bergerak. Ya. Karena ada terang di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengikuti terang itu, kita tidak akan pernah salah jalan. Ya. Kita tidak akan pernah salah jalan. Kita tidak akan pernah salah langkah. Di dalam terang itulah kita akan memiliki satu kehidupan. Kita akan tetap bisa bangkit dari keterpurukan hidup ini. Ya. Milikilah terang itu. Ikutilah terang itu di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, kalau Tuhan Yesus melalui firman-Nya, bangkitlah, ya, bangkitlah, jadilah terang. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh saja, tetapi Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Ya. Tuhan yang datang kepada kita adalah Tuhan yang adalah dikatakan penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, ya, dan lambang pemerintahan ada di atas baunya. Itu yang menjadi jaminan bagi kita untuk bangkit sehingga mengalami pemulihan demi pemulihan yang daripada Tuhan. Ada jaminan yang daripada Tuhan untuk kita mengalami terang yang daripada Tuhan. Sehingga terang yang daripada Allah itu bercahaya atas hidup kita. Kemuliaan Allah dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Dan kita diberi otoritas oleh Tuhan. Diberi kuasa oleh Tuhan. Ya. Kita diberi tugas oleh Tuhan. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kita diberi wewenang oleh Tuhan. Setelah kita bangkit, maka jadilah terang. Setelah kita bangkit, maka kemudian jadilah terang. Artinya bahwa Tuhan memberikan kepada kita otoritas, wewenang kepada kita semua, kepercayaan kepada kita semua, kuasa kepada kita semua untuk menjadi terangnya
dan menyatakan kemuliaan-Nya. Sehingga melalui kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga dan seterusnya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang, raja-raja, penguasa-penguasa akan datang kepada terang-Mu, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan berhimpun kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa sekalipun ada di seberang sana akan datang kepada kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan memakai setiap kita yang sudah diterangi oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, kalau Tuhan tadi berkata, aku adalah terang dunia. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, kamu adalah terang dunia. Apa yang sudah kita terima yang daripada Tuhan, itu akan bisa dilihat oleh banyak orang. Akan bisa dirasakan bahkan oleh banyak orang. Ada sesuatu yang muncul dari kehidupan kita yang menjadi berkat bagi mereka semua. Yang ini yang harus kita usahakan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Agar supaya kita yang sudah menerima terang-Nya, agar supaya kita yang sudah bangkit mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan berkata, sekarang kamulah yang menjadi terang terhadap dunia ini. Oleh sebab itu, melalui segala sesuatu yang sudah kita alami, yang daripada Tuhan, ya, agar supaya itu menjadi daya tarik bagi setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa-bangsa berduyun-duyun, raja-raja, mereka yang punya kedudukan tinggi bahkan, mereka yang punya kuasa bagi dunia ini, ya, penguasa atas bangsa-bangsa sebagai raja, mereka pun datang kepada terang, yaitu melalui setiap kehidupan kita. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang, tetapi kita menjadi terang agar supaya orang lain datang kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, waktu kecil kita biasa kalau pas ada hujan, ya kemudian pagi-pagi keluar yang namanya laron, betul? Kalau malam-malam ya sama, bentuknya sama tapi keluarnya malam. Ya, kalau orang katakan, oh itu sulung, ya sulung itu keluar dulu malam, kalau laron itu pagi. Ya, kalau malam selalu sulung itu datang kepada terang, betul enggak? Ya kalau pas malam gitu peteng, wah ada laron, kita buat apa ini? Teplok atau tintir, dan kemudian laron itu datang sendiri kepada terang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita bangkit, dijamin oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan otoritas, kepercayaan, wewenang, kuasa kepada kita. Untuk kita bisa menjadi terang bagi kehidupan yang masih ada di dalam kegelapan, di dalam dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa berduyun-duyun untuk datang kepada Tuhan melalui setiap kehidupan kita dan perbuatan nyata dari hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.